dikenal sebagai Pulau Seribu Pura atau yang lebih fantastis lagi sebagai Pulau Surga, sangat menawan para wisatawan untuk menikmati objek wisata yang ada di Bali. Masyarakatnya yang religius, yang didasari oleh keyakinannya akan agama Hindu, membuat Bali ini semakin mengandung daya magis dan daya tarik tersendiri, apalagi dipenuhi dengan beragam budaya dan seni. Dalam hubungan ini, orang Bali dituntut untuk mempertahankan keseimbangan antara dua kekuatan yang saling bertentangan atau berlawanan, sehingga tidak ada salah satu mencapai nilai lebih tinggi atau sebaliknya lebih rendah. Dari sisi waktu, kita mengenal adanya malam dan siang. Dari sisi laksana, ada kebaikan dan ada juga kejahatan. Tuhan menciptakan dua kekuatan ini. Bagaimanakah kita sebagai manusia menyikapi dua kekuatan ini? Hampir semua orang di Bali mengenal Ruwabinede, tetapi tidak semua orang bisa menjalani konsep keseimbangannya. Karena tingkat ekonomi dan kesejahteraan hidup sangat berpengaruh dalam pelaksanaan keseimbangan itu. Seperti kita ketahui, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin tinggi nilai moral manusia. Dapat pula kita memaknai bahwa kain poleng itu adalah sesuatu yang berbeda antara hitam dan putih. Tadi saya sudah sebutkan berapa banyak jumlah hitam, sebegitu banyak jumlah putihnya. Nah, dapat dimaknai bahwa hitam dan putih ini adalah sesuatu yang memaknai dua hal yang berbeda. Ruwabinede. Nah, ketika manusia menggunakan kain ini, diharapkan konsep Ruwabinede antara hitam dan putih menjadikan mereka seimbang. Seimbang dalam lahirnya, seimbang pula dalam batinnya. Lalu, bagaimanakah usaha kita untuk mempertahankan nilai Ruwabinede itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali? Dalam kehidupan keseharian kita di masyarakat, kita melihat sesuatu yang berbeda antara kehidupan di masyarakat di Bali khususnya dengan di luar Bali. Di Bali sering sekali kita melihat kain kotak-kotak atau poleng di jalan-jalan, di tempat-tempat tertentu yang mungkin di daerah lain tidak kita lihat seperti itu. Kain kotak-kotak memang sering dijumpai pada masyarakat yang dalam fungsinya sebagai pecalang. Kemudian dalam di pura barangkali di sana ada kentongan dipakaikan kain poleng. Kemudian ada patung atau pratima yang diikat dengan makna filosofi dari warna poleng. Poleng dalam konteks Ruwabinede merupakan kampanye sosial kita terhadap masyarakat seluruh dunia.
ada yang namanya Lea. Lalu, apakah ada hubungannya dengan Ruo Bineda? Kita temui pakar Lea di Bali, Mangku Teja. Saking telang pekayonan yang pacang lacak dan itu Sang Hyang Haji Saraswati. Mapan itu Sang Hyang Haji Saraswati pawehana penugaran ke Sidia, itu Sang Hyang Patu pawehana penugaran ke Mandia. Sidi Mandi Saraswati kalau kan itu iya nih ngerara mereka itu Sang Hyang Sanepat nugra kaping ke pertama penugaran itu Betara Gunung kan mau bilang yang tadi itu Betara Gunung saking penunggalan itu Sang Hyang tiga saksi meragut tunggal itu kakuguran untuk Sang Hyang tiga talar Siwo Tatwa, Budo Tatwa, Raspati Tatwa maksudnya itu Sang Hyang boleh ke Harikot sudah untuk masuk kalau kau menikah nih Pak ini kisahnya belajar di dia. Ini penerian pun lunas penugaran. Duaneng itu Sang Hyang Haji Saraswati keturunan untuk ide salam ketiga tadi. Ia nengar nikah adalah sekadiring wan mabah tu. Oke, kan tu. Terus si tiang ambil kesimpulan kenapa Anugerahi sisi Ratna Pajajaran Jaran Mulia penugaran ide Sang Hyang Haji Saraswati anugerah tersirap atau pengaburukan yang manusia kalau kelawan ayu di sini tersirap uruh kadang-kadang pasok patuning Haji Saraswati tangan demonya mereka demonya pun sapu itu sana patut mapa hijau ketiga dalam sarang patpat sana patut muakang ide Sang Hyang Tiga Sakti ide meraga ide Betara Guru dan ini kisah yang ketiga Betari Durga Betara Merajapati kali yang Berawi ya. Ampunan yang Durga Berawi itu kan ide Betari Durga mapaica ide Kalintang Ledahan selalu bering pinunasi manusia kaica mau pinunas kawan kaican, mau pinunas kaican, dalam kaican, itu Betari Durga. Yang itu Sang Hyang Merajapati, uning, ne sakit kata disegak, ne sakit kar natas mati. Itu Sang Hyang Merajapati sani. Benar itu. Itu Sang Hyang Berawi. Halo ayuning napi wasal solaheng imanusa lamun ampun jelek kadis solah titiange napi je tunas iya den ring dalam punah icaneun kan manusia jelek solah nih dia yang mipit nih dia mipit nih kita panggil mipit
Rasanya di mana titiang mentan pokoknya anak dokter titiang kan dengan sendirinya itu keluar sendiri mentan jantos ambakan geni nika agam nih tenlangkungan ring kunang sunaran pun anggap penjaga kendan sana muasto geni panualan pengiwo kelawan penengan geni ke dharma dia tiga nak sapu nika kadi pekeling titiang regratu festival titiang ajereh kan yen ning wentan arsana tu mimpidan tentu memiliki panguning ring pemadi yang dekat titiang aturin no. Yen akan ngarap pengelai dagang pengelantiknya bang kene bang destine bang mawinan destine wentan tu yang titiang purun matur niki sekeng darah napi sidumun kini terbunuh kini usan dulu ke tengah carmo kini usan carmo kini ke tengah malah kadi titiang muluk maling ngetengan saking muluk kuat maling ngetengan saking kuat daging ngetengan malah saking daging tulang gini ngetengan saking tulang sumsum gini saking sumsum lah niki menyebar sama baning niki kisahnya kuasanya wendeng orang Sabtu gini becik iya Sabtu petalo iya indrang jo bulu kulit, muluk, kuat, daging, tulang, sumsum, dan kopi itu. Ngarianin pengelolaan titiang bidan sering. Ngarianin pengkalah madonna siki sering. Ngarianin dados pemimpin pengipun korupsi peng dan itu sering gitu. Nah, bener ada ide sedikit gitu kan. Wentan mana tu? Nek ada. Dan saking Bali kan gidek tuh. Ini akhirnya Jakarta nih saya ngidek kan. Jepang gitu. Ini kau pun akhirnya. Ayo neropong masih kita. Sabun. Sabun juga api ambil kan ya. Ampun titiang nak. Aman kinan mau titiang mah. Kantun tuh piring di keselak mana kita kan. Cina cuma tu cucu di Badung nak kepes, kena Raul ni untung tu dengan ponakannya Jakarta ni Raul minta ini ya berapa uangnya ya paling sedikit 10 dagingan nang molas karya nang titiang yo aku menangkanin menang kau. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan keyakinan di mana manusia dipengaruhi oleh era globalisasi yang merubah secara perlahan pemikiran manusia menuju dan mengesampingkan nilai-nilai religius, bahkan ada yang melupakan budaya sendiri.
Konsep keseimbangan itu semakin lama akan semakin memudar, karena zaman keyakinan manusia lebih mementingkan mengejar materi dan tidak lagi berpikir akan niatnya sebagai rasa realita berterima kasih kepada Sang Pencipta. Seperti kita ketahui, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin tinggi tingkat nilai moral manusia. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin menurunkan pula nilai moral manusia, yang kemudian berefek pada kenaikan tingkat kriminalitas.